malu buat nyoba gitu. Jangan takut lah, jangan mikirin gue nggak bisa nih, gue takut gimana ya, jangan gitu. Udah yang penting jalanin aja dulu, jelek atau gimana nya mah antaran aja, yang penting setidaknya lu udah pernah ngelakuin itulah, udah nyoba. Kalau masalah jelek enggak kan ya itu kan pelan-pelan gitu biar jadi jadi sempurna ya, jadi bagus lah mungkin, bukan sempurna kayak gitu sih. Harus berani coba. Nah, Oke, jadi bertemu kembali di podcast Chandra Naya atau CN Pod episode ketiga. Oke. Dimana kali ini lagi banyak banget ini mic yang kepake nih. Mic yang kepakainya banyak berarti orang banyak nih. Kali ini kita melakukan podcast ya bersama salah satu tim produksi dari PF Gen 1 a.k.a. Wayahe Team. Oke, inilah Wayahe. ke tengah kan boleh ke tengah kan. Oke. Ya seperti biasa nih, seharusnya di sini hostnya bukan saya, cuman karena kebetulan hostnya lagi nggak enak badan ya, jadi ketemu saya lagi, jadi jangan bosen-bosen ya. Padahal seharusnya ntar minggu depan kontennya saya tuh yang masuk, cuman mau nggak mau karena tidak ada, Kevin tidak mau ya kan, jadi ketemu dengan saya lagi. Oke, jadi di sini di Wayahe sudah ada membernya. Ini lumayan nih, full tim nih, hampir full tim nih, hampir full tim kurang satu nih. Oh, jadi ada siapa nih di sini? Boleh dong kenalin satu-satu. Geli. Mas dulu mas, tuh mas yang megang kepala silakan. Perkenalkan nama saya. Ini nih kan ya. Iya. Sama DP kesono. Nih, sini ya. Mana aja. Ada mana aja ya. Perkenalkan nama saya Madeni Pratama. Saya merupakan lulusan dari angkatan pertama, betul ya? Angkatan pertama Bekasi Perfilman di Chandra Naya. Sekarang tuh sudah lulus ya tahun ini ya. Ya baru lulus tahun ini. Tahun ini. Iya. Masih Juni kemarin. Kan maksudnya tahun ajaran kemarin. Iya, Udah udah lewat. Nah, iya. Jangan berantem. Ya. Dan saat ini masih menganggur ya. Nganggur kerja dikit-dikit ya. Jadi. Siapa nih depan kita? Ada yang hitam ada yang beda sendiri nih. Biasanya orang beda sendiri kayak kastanya lebih tinggi. Gitu jangan gitu. Berarti gue dulu aja ya. Yaudah. Halo, saya Satria, salah satu member dari Wayahe yang paling apa nih? Paling apa? Paling galak. Enggak lah. Kalau kata Moreno paling absolut. Kenapa paling absolut? Karena lo dipajang loh. Bohong. Iya. Nah, kalau kata Moreno masih dibawa ke sini dipajang. Nah, Tarik nggak? ya. Oke. Salam kenal ya. Ulan dulu deh. Ulan bentar. Bulan bentar belakangan biasanya pengen nembus terakhir. Jabatannya tinggi soalnya. Jabatannya tinggi ya. Amin. Perkenalkan, nama aku Ira. Saya lulusan tahun ini angkatan pertama juga bareng sama teman-teman yang lain. Dan udah itu aja sih kayaknya. Gila. Harus dikasih efek yang getar-getar gitu ya. Editor tolong kasih. Jangan. Halo, aku Bulan Lestari Cin. Aku juga lulusan tahun ini, angkatan 1. Angkatan 1, asik. Berarti kalian nih dari perfilman Gen 1. Iya. Percobaan. Angkatan percobaan. Iya. Betul. Sedih amat ini katanya angkatan percobaan. Sedih banget dong. Iya, Lika-likunya banyak ya Pak. banyak banget tantangannya. Tantangan Betul. banyak. Iya. Tapi kita bisa melewatinya. Bisa. Gimana, Man? Sehat. Oke, jadi kan kalian ini kan perfilman generasi pertama nih. Kira-kira tadi kan kalian banyak bilang tuh kayaknya banyak banyak. Nah, emang
emang di perfilman Game 1 tuh ada apa sih? Hmm, Gimana ya? boleh judge ya? Hah? Boleh judge ya? Don't judge. Iya, boleh judge. Ya nggak apa-apa, udah lanjut aja judge-nya. Jangan. Jangan ya. Liga-liganya apa nih sama kalian? Mungkin baru angkatan pertama. Ketimbang dengan yang sekarang kali ya. Kalau kelas 10 sih, kalau masih kelas 10 sih kayak nggak susah sih buat kerja samanya. Karena kan belum kenal juga ya. Jadi susah ngaturnya sih. Terus juga alat-alatnya juga masih disewa-sewa. Ya. Jadi kayak budget kita lebih keluar banyak. Gitu. Sekarang lebih difasilitasin ya. Iya, sekarang udah pada mewah ya. Sekarang nggak perlu keluar jam 1 malam. Sekarang mah udah nggak perlu sewa-sewa. SPP kita itu. Iya. Tapi ada lagi. Sekarang udah nggak perlu denda sewa alat lagi. Ay, Oh, lebih enak. kayak yang kesindir tuh. Siapa ya? Sedih. Pelakunya di mana sih? Nggak tahu. Kayak pelakunya di samping deh. Tadi apa mas? Burung mas. Iya. Pengalaman. Iya, pengalaman. Nih kita kita dengar nih dari yang sering banyak percobaan nih. Nih gimana mas? Aku saya sampai banyak percobaan. Saya mah biasa. Yang paling banyak kena cobaan. Ya yang banyak percobaan. Pengalamannya. Iya kan Iya. dari game 1 Iya. yang sering banget liga kan ente. Ente saya. Iya, yang sering dia. Intinya tuh harus teliti dah. Jangan gak teliti. Emang kenapa? Kenapa tuh Bang? Nanti kena sendiri dah. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya gitu. Jangan dah, udah jangan rahasia-rahasia. Jangan rahasia dia rahasia. Iya, kan misalnya waktu itu sewa alat harus dipatin regulasinya. Misalnya kita kan perjanjian sama pihak apa tuh, sama pihak penyewanya tuh bagaimana. Misalnya dia ada free apa tuh sewa 1 hari, free 2 hari, sewa 2 hari, free 1 hari. Nah itu harusnya tuh konfirmasi dulu, bukan kita sih, saya sih. Harusnya saya konfirmasi dulu ini free 1 atau enggak, karena tidak adanya konfirmasi dianggapnya tuh hanya sewa 2 hari, tidak ada free. Jadi kan jadinya hasil akhirnya kan beda tuh. Setelah pembayarannya kan jadi nggak pakai, istilahnya nggak pakai promonya. Ya, nggak pakai promo, akhirnya kan timbas baliknya bukan sayanya doang, lebih ke kitanya juga, karena kan itu pakai uang sewanya kita juga, sama-sama ngumpulin duit kita juga gitu. Berapa tuh dendanya? Ya dendanya kayaknya kurang dari 10 juta deh. Tapi Ay, kurang. Kurang dari iya kurang, maksudnya 900-an gitu. Berarti udah hampir nyentuh 1 juta. Iya hampir nyentuh 1 juta. Terus beli nasi padang dapat banyak kan. Beli nasi padang nih satu kelas rame. Udah itu Semoga hanya ini doang Iya. korbannya ya. iya. Itu Maksudnya ya. Afuk doang gitu yang kena. Ya nggak apa-apa lah, jadi iya jadi pelajaran, jadi pelajaran. Pelajaran. Kan jadi pelajaran Iya. gitu, jangan nggak teliti, lebih baik konfirmasi daripada diem-diem aja gitu. Ay. Iya. Banyak tanya dah bener atau enggak gitu. Biar apa biar nanya? Ya mas, ini kalau salah kita gimana? Oh iya. Iya Yang kita kena belajar ya. yang kena kita sendiri, yang kena kita atau enggak diri kita sendiri gitu. Oke. Nah ini kan kalian kan tim produksi dari Wayah ini sebenarnya juga pengen tanya nih, pertanyaannya sama sih sama yang anak yang kemarin, sama yang episode pertama tuh. Ini kenapa namanya Wayah ini? Saya aja nggak tahu. Kita pun nggak tahu. Tiba-tiba Iya. aja sih. Jadi tiba-tiba aja plek udah Kita jadi. banyak ya. Jadi Wayah ya. Nggak ada yang tahu kenapa namanya Wayah ini? Nggak tahu. Profil itu ya. Profil apa? Apa Oki Jelly Ding itu? Iya, bukan. Nggak tahu. Yang Yang foto profilnya apa yang pakai baju oke jadi Iya. Hah? Iya. Nah, Oke, ini kalau boleh tahu nih selama kalian menjadi tim produksi nih, kan kalian kan pasti kan ada sempat menghandle beberapa kegiatan kan. Nah, itu kalian ada nggak pernah ada apa gitu sama mungkin sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3? Kayak siapa dulu? bulan aja paling Nggak gampang. mau. Lagi memikirkan. Lagi mikir. Yang pas pertama aja tuh, video pertama yang FL2SN itu bener handle.
Apa? Coba jawab dulu. Yang mana? Apaan? Yang level 2 SN. Level 2N. Iya, Yang mana? yang pertama tuh. Megang. Yang nggak menang itu. Yang menang nggak bukan yang menang sih, juara 3 itu loh. Yang piala ini. Iya, enggak itu. Terus Nah kenapa? itu mah tiba Oh, yang iya, kita ini bimbingin. Oh, yang kita bimbingin ya, bukan yang handle. Yang Iya. FLS 2N itu Yang kita cuma yang mentor pernah kalian doang. pegang yang pernah kalian pegang apa aja gitu. Proyek-proyek apa? Jadi panitia tuh, panitia Tambora. Iya. Iya. Kita di Wayah itu kebanyakan jadi panitia sebenarnya Enggak. daripada bikin film. Iya, baik. Iya. Terus juga lebih ke Iya. membimbing ya. Lebih ke bantu sih, lebih ke support Iya, lah. ngebantu-bantu adik Mm. kelas. Iya. Lebih jangan handle sendiri kayak. Emang kalau jadi panitia apa gitu? Salah satunya waktu itu ada lomba di di Tambora. Duri maksudnya Tambora ya. Tambora. Iya, itu beberapa semuanya ikut ya. Semua. Semuanya Iya, itu komplit. jadi tim dokumentasi. Itu sih. Yang Terus- lain ada. Apalagi yang lain? Itu ngebantu guru-guru Oh. bikin video. Iya, tuh. Yang mana tuh? Iya. Tuh, kita langganan banget tuh kalau disuruh gitu. Udah langganan banget. Terpanggil. Terpanggil. Jangan ada lagi nggak? Waktu wisuda SMP. Sudah SMP. Iya. Oh, Iya, iya, itu. sudah SMP. Panitia juga itu. Wisuda juga kita banyak nge-handle sih. Iya. Hmm. Jadi apa? Ya dokumentasi lagi. Iya. Dokumentasi Iya, lagi. betul. Mengarahkan orang-orang buat foto juga. Ah. Kan ada yang mau foto pakai background tuh. Iya. Ya, kita ngarahin gitu. Oke, kan sesuai dengan nama nih. Tadi kan kalian kan di selama kalian sekolah kan kalian handle project nih. Nah, dan kalaupun misalnya dari segi jurusan nih, kan kalian jurusan perfilman nih. Nah, kalian pernah nggak megang apa gitu di jurusan perfilman sendiri gitu? Kayak misalnya kalian punya bidang yang tersendiri di perfilman gitu. Dari siapa nih? Mardeni dulu aja. Nah, sama semuanya. Ya udah Nggak yang, semuanya juga sih. yang paling spesifik. Nggak semuanya sih. Paling lebih ke handle ke alat sih. Iya, Ngapain aja? peralatan. Ngapain aja ya? Graver. Ya Lupa apa pernah. Mm-mm. Kayaknya diomin tipis-tipis pernah. Lebih ke MPU sih seringnya sih. Manajemen Production Unit ngurus. UPM apa? UPM ya? Iya. Balik ya? Unit production Iya, di Production Manager. Lebih ke ini ada peralatan yang dibutuhkan sih buat proses pembuatan video sih. Lebih kayak misalnya butuh apa, saya ngapain, saya ngesiapin gitu. Nanti tinggal ambil, terus tinggal dipakai aja lah. Pokoknya gampangnya itu. Ini yang lain? Nice. Dari siapa nih? Kalau aku pernah jadi produser, pernah jadi sutradara juga, jadi scriptwriter juga. Apalagi Apalagi? udah paling itu Udah. doang kali ya. Sisanya nyoba-nyoba. Saya Ya jadi kayak kameramen, edit gitu. kalau Ira apa? Kalau saya sih, kalau project sama Wayahe itu kadang jadi scriptwriter. Tapi kalau untuk waktu sekelas, saya juga pernah jadi apa ya, yang ya desainer gitu. Jadi mencatat semua barang-barang keperluan. Oh, art ya? Ya, jadi buat memperindah atau mempercantik suasananya biar masuk ke dalam ceritanya gitu. Gitu. Oke. Itu Yang aja terakhir, sih. terakhir aja ya Bang. Saya orang yang itu aja. Orang yang gitu aja. Dari kelas 1 sampai kelas 3 megangin kamera mulu. Jadi job desk saya ya jadi DOP juga. Kadang selingan jadi editor karena nggak ada yang mau ngedit. Jadi ujungnya saya lagi. Ya gitu deh pokoknya dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh megangnya kamera sama gimbal terus. Itu gimbal udah kayak pacar saya sendiri. Sama soulmate. Terus ya diselingin ngedit doang sih udah. Itu aja. Oke, nah itu kan kayaknya ada tuh beberapa banyak project kan yang kalian handle gitu. Nah itu kalau dari sekian banyak project yang menurut kalian kayak ada rasa wah atau rasa wow
maunya sendiri di projectnya itu di project yang mana tuh kalau boleh tahu? Ini apa sih yang pas itu yang kita jadi kru sekelas? Kru sekelas. Yang apa sih bilangnya? Yang mana? Yang di lapangan ada acara itu. Oh, P5. Iya, iya. Oh, yang P5. yang selebrasi P5. Iya, iya, Ah, iya. itu Oh, juga Itu seru sih Seru karena sih. sekelas. Sekelas semua langsung. Terus, ya gitu. Kelas. Terus ini Apa? project terakhir walaupun nggak jadi. Iya. Yang mana tuh? Yang project terakhir yang sekelas yang ke BSD. Yang di BSD. Oh, yang Oh, BSD. itu juga seru sih. Yang seru. Itu apa namanya saya lupa juga. Last project. Iya. Last project. Ini nih sebenarnya nih yang anak kelas 3 sekarang lagi garap last project nih. Mantap tuh. Gimana progresnya? Mantap. Mantap. Nah ini mereka lagi garap nih last project nih karena kan apa nanti mereka sih katanya libur semester ini baru mulai menggarap nih bersama Sama dengan berarti. Hah? Sama. sama ya sebenarnya sih tergantung dari gurunya juga sih. Nah, cuman dari mereka kan mintanya itu katanya pas libur semester oh ya udah berarti mungkin sama gitu. Dan mereka kelasan mereka itu memilih dengan Pak Ridwan ya? Iya Pak Ridwan. Iya, betul. Terus Banget. yang Pak Rido? Pak Ridwan berarti nanti di gen ketiga. Oh, yang 3. Wih. Kan sisanya. Jadi ntar nih yang gen 4 nih nggak tahu sama siapa nih. Sendiri aja lah bisa lah ya. Bisa lah sendiri ya. Ini nggak berasa ya? Nggak berasa udah gen 4. Nggak berasa. Udah gen 4. Gen 4 nih sekarang. Ih, nggak berasa. Cepet banget perasaan. Iya. Udah, Gen udah kayak 1 berasa tua aja kayak. Cuman nggak tahu gen 4 nanti apakah ngulang lagi gurunya dari awal atau diacak lagi dari ulang. Kalau bisa diulang lagi dari awal, nanti ntar gen 4 tas proyeknya sama saya. Tapi kalau bisa diacak lagi kan kalau diacak lagi berarti kan Pak Rido selesai nih beres. Nah, kan berarti kan 3 masih kosong nih. Nah, mungkin kalau bisa diacak lagi ya di spin misalnya gitu kan. Kalau misalnya mereka dapatnya Pak Ridwan ya berarti Pak Ridwan atau mungkin dapat Pak Ridho gitu. Jadi tergantung lah nanti gimana. Berarti last project itu tuh inisiasi dari saya supaya kalian itu ada ada karyanya dan Sebelum lulus. ya karya sebelum lulus dan itu juga guru juga bisa punya foto gitu kan. Dan makanya saya minta gurunya tuh terjun langsung jadi kru gitu kan. Jadi supaya guru juga punya foto, siswa juga punya foto dan itu hasil kerja bareng. Kalau biasanya kan masuk. Bikin ya 5 menit. Ya, tuh. Biasa. Nah, itu yang udah. Nah, cuman ya saya pengen coba rubah itu kan supaya kalian juga ngerasain gimana satu tim gitu kan sama guru dan ya biar tahu juga oh ternyata tuh begini loh. Tapi gimana last project kemarin? Seru. Seru. Ada yang berantem Iya. terus baikan lagi. Iya. Tapi bisa diselesaikan Terus sih. rebutan makanan juga. Sampai nggak kedapetan. Kayak orang kurang makan di sana. Iya. Tidur di lantai. Tidur di lantai. Iya, tidur. Jangan kan Terus main Uno. bantalnya nggak dapet gitu. Bantalnya Bantalnya nggak dapet. Terus main Uno. Tidur di lantai aja udah syukur. Saya jadi tidur di kursi. Ya, pokoknya vibes-nya seru sih. Seru. Ini nggak tahu nih anak-anak Gen 2 dia mau menghadapi last project ntar ada ceritanya seperti apa ntar. Ini sebenarnya tuh video last project yang kemarin di base itu mau di up. Cuman mau di up tapi ada part yang mau dipotong dulu kan karena dirasa terlalu kepanjangan gitu kayak kok ini lama banget gitu kan kayak memang bukan suatu hal yang perlu dipanjangin gitu kan. Nah, itu mau dipotong dulu diganti baru nanti di up gitu ya walaupun ada banyak Kekurangan. ada banyak kekurangan gitu kan walaupun kita sudah maksimal tapi ternyata kekurangannya ada di akhir tiba-tiba gitu kan dan secara mendadak ya sudah shout out to siapa ya yang masih sebut lah Ya. ya karena kebetulan di last project yang mereka tuh saya yang jadi direkturnya gitu kan saya yang jadi direkturnya dan saya punya konsep ceritanya gitu kan
udah proper ini gitu dan sebagainya, dan ternyata di akhir ya walaupun kurang lah, tapi coba untuk diperbaiki supaya bisa di up gitu kan, biar jadi portofolio juga. Tahu kayaknya kalau di up pengalaman hak ciptanya banyak tuh. Tiba-tiba lagunya ada lagu ini, lagu ini. Tuh kalau dengerin, ini apa ini lagu ini? Kacau. Tapi selain selain last project yang kemarin, ada nggak yang lain gitu yang misalnya bagi kita itu juga agak-agak berkesan gitu? Kalau sebenarnya sih bagi saya sih ada sih, cuman mungkin dari kalian dulu nih, sudut pandang kalian dulu ada nggak gitu? Ingat-ingat dulu bentar. Ingat dulu. Udah lama. Sebenarnya project tuh banyak tuh. Iya, makanya itu. Banyaknya bingung. Angkatan percobaan projectnya banyak. Makanya, bingung nih milih yang mana ya. Saya aja lupa semuanya. Ini jujur aja lupa, mau kasih tahu juga lupa. Iya. Baru diinget-inget dulu. Ini juga project juga sih, tapi tugas sih, lebih ke tugas. Tugas. Yang itu sebelumnya. Yang mana tuh? Yang tugas kelompok bukan? Iya, yang kelompok, yang 2 kelompok bikin film. Oh. Oh, remake. Iya. Oh, yang remake. Yang kita remake tuh itu seru. Yang Walaupun apa? Yang satu kelas ya? iya, walaupun Ya. iya, Itu saya ada tuh di tempat tuh. walaupun bikin Emosi. Emosi. tapi seru. Karena Karena apa kalau diingat tuh kalian tuh project dari kelas 1 tuh udah ada tahu. Iya. ya Emang Emang. dulu banyak tiba-tiba banget. langsung Iya. set bikin ini. Kelas 1 udah Langsung ada. gas. Tapi project benar-benar gede banget itu kalian tuh adanya di kelas 2. Project gede pertama kalian tuh. Oh, yang Ingat itu loh. Apa? Yang hasil videonya bawa ke Bandung. Nah, Oh. Iya, Apa? Itu yang Yang awal. si itu. Justin Ah, iya, nangis. tahu. Iya. Itu masa-masa kelam. Iya, masa kelam. Masa-masa kelam itu. Iya, Masa kelam itu. bener-bener kejar banget itu sampai di bus. Pengen Jadi- menghilang. Respect buat editornya Iya, karena nggak tidur. respect. walaupun sekarang nggak ada. Ntar kita tayang di sini. Iya. Tempel fotonya di sini ya. Fotonya. Diedit ya. Keren. Semoga di Taiwan lebih bagus lagi tuh orang. Semoga ngeditnya lebih lancar di Taiwan. Menerus konten kreator. Iya benar. Itu tuh project pertama itu tuh sebenarnya juga agak kaget gitu kan, dibilang Pak tolong dong anak-anak diminta untuk tukaran film. Bingung juga gitu bikin film apa gitu. Ya udah akhirnya waktu itu ya dengan konsep yang ada seadanya dan juga alat yang juga ya dimaksimalin lah, ya kan. Ya udah bikin walaupun agak-agak apa ya, cringe parah gitu. Merinding Ada. gua nontonnya. Merinding. Ya, itu dulu namanya apa sih judulnya ya? Lupa. Lama banget. Iya. Kita udah garap itu Iya. banyak judul itu film udah Dulu banyak. tuh inget namanya Home Project. Iya, Home itu Project. nama project. Nama filmnya kita lupa. Tahu. Namanya Home Project dan waktu itu sempat dibatin juga kan, Iya. ya, si Justin tuh dibawa kabur ke BSD tuh. Hmm. Justin dibawa kabur waktu itu ke BSD sama Moreno, sama Miko, sama Iqbal. Waktu masih di Tiga Raksa. Iya. Masih di Tiga Raksa. Nah saya bilang tuh ke anak-anak pasrek kan, tolongin dong, nih editornya udah mulai ngedrop. Siap meluncur gitu kan, nyamper ke Tiga Raksa. Mana Pak? Ini orangnya. Bawa kabur aja, bawa kabur ya. Akhirnya bawa kabur. Tiba-tiba langsung dikirim foto. Terus, Pak, udah mulai senyum. Bagus. Emang harus dibimbing gitu ya. Karena harus dibimbing tuh editornya. Nah, jadi tuh waktu itu saya jadi apa ya? Saya tuh saya mah jadi apa aja tuh, jadi produser bisa, jadi Semua digarap. sutradara bisa, dari brief juga bisa gitu. Karena ya benar-benar percobaan banget jatuhnya itu ya. Percobaan banget bikin film gitu, ramen satu kelas sampai nggak jelas gitu kan. Nah, ya itu tuh namanya apa sih, itu sih lupa. Satu ya kalau nggak salah. Persatuan bukan. Bukan. Itu kan yang diculik Iya, kan? yang diculik itu. Ah, itu mah beda tuh. Oh, beda. Beda. Itu Itu beda lagi. Yang ke Bandung, judul filmnya satu ya kalau nggak salah. Tentang apa sih itu? Aja lupa itu. Yang Apa lagi? ini yang berantem sesama temen.
terus balik lagi itu ya. berantem sama temennya waktu itu. Oh yang ada lemparan gitu gak? Iya, Iya. itu yang di kantin itu loh, Mm-mm. yang scene di kantin. Yang botolnya jatuh Oh. gitu-gitu. Iya, botolnya jatuh betul. Ah iya Oh, itu. Yang ini yang talent pertama itu si Rahasia sama Sama Billy. Ada Oh, juga ada si Reva juga Ada ya. si Reva. Iya itu. Itu emang cringe. Unik banget itu film. Genre-nya tuh jadi satu semua tuh kayaknya tuh. Iya. Ada actionnya. Genrenya nggak jelas. Iya tuh actionnya sih keren sih. Tapi actionnya sebenarnya kalau bisa di slow mo dikit tuh ada yang pas ingin bantu diketawain. Itu tuh kalau ditambahin gue bisa tuh. You look at this. Lagi ketawa. Bisa-bisa aja loh. Aduh. Nah itu apa ya? Ya project pertama, project gede nggak jelas lah. Terus banyak apa ya? Banyak salahnya lah. Cuman dari situ kan belajar malah itu pas kuliah tuh kalau mau tuh malam sama si ngedit gitu Iya. bantuin Justin malam-malam nggak begadang malam nggak begadang malam begadang sama Justin terus bareng sama anak ceweknya juga ngedit sampai paginya di bis lanjut lagi ngedit di bis baru ngedit tuh mana bisa tabrakan Kacau ya. Iya, Iya. itu aja tidur loh. Unik banget tuh. Ada Iya, aja. Cobaan. itu gua aja tidur kepentok loh. lagi ngedit di bis bisa tabrakan Bisa Iya, tabrak. bisa ketabrak. Udah. Untung nggak paha lu. untung cuma pecah body doang Iya. nah udah tuh dari situ ya udah akhirnya dari situ tayang lah tuh film cuma sebelum tayang kan Justin yang ngedrop lagi ya kan saya semangatin saya juga ngedrop saya juga ngedrop sampai ditanyakan ini kenapa nggak apa-apa mabok kira masuk ya udah tayang film selesai akhirnya ya udah dari situ banyak belajar lah ternyata Betul. kurang di sini Not bad. tapi akhirnya di situ ya ada lah pelajaran yang bisa diambil asik Yang penting berani nyoba aja. berani nyoba Masalah jelek bagusnya tuh ntar dulu aja. Belakangan. Ntar lama-lama pasti ada progresnya sendiri. Nanti lihat hasil videonya sendiri juga tahu kok. Mana yang jelek Yang gitu mana ya. yang enggak. Iya. Nanti pasti Nanti dibandingin bagus. juga sih. Iya benar. pas lihat ini jelek nih ya udah ya jelek Iya. aja gitu. Mau direpain lagi. Jelek aja mau diapain lagi gitu kan bagus jelek itu relatif gitu yang penting nyoba aja dulu gitu Iya. betul. Berani aja dulu. Jangan down. Jangan Betul. terus yang habis sama project itu ada kalian project ini satu kelas yang buat ini film sendiri Apa tuh banyak nih gue nggak inget. Udah kebanyakan project nih. Sebutin aja lah sutradaranya siapa, itu pasti udah tahu tuh siapa. sutradaranya Si Nadia ya. karena dia mah Itu project cuma itu doang ya. Satu. nama project saya tahu nama tim produksi saya tahu Apa? Mafia Project Oh. Aduh gue lupa nih. Yang Jili. Iya. Yang Jili. Jili itu Jili produsernya. Produser ya. Heeh. nama timnya Mafia Sutradaranya yang si Frankie bukan sih? Iya. Siap, Iya. siap. Siap kalah. Itu bagus, itu wajib ditonton, serius. Walaupun- Itu progresnya kelihatan banget dari Ya. film-film sebelumnya, itu bagus menurut saya ya. Walaupun Karena soalnya pada bilang jelek. Siapa yang ngomong jelek? Itu bagus Saya sih netral sih. Karena kejadiannya di situ. Kejadian hilang duitnya di situ. Iya. kayaknya Marta ini nggak di mana-mana hilang duit di Iya. 300.000 di Kamu itu tuh 3 akses udah hilang duit lagi saya. kan kamu kecelakaan Iya. Oh iya. Makanya. Enggak inget deh. Iya. Enggak inget deh. bisa-bisanya Oh, bawa iya. motor orang kecelakaan di 300 Itu gak apa ya? Kan Lobang. Iya, bukan obang, maksudnya itu pas saya apa tuh ya? Nganterin adik kelas ya. Iya. Adik kelas buat dia bikin video, udah tuh di swap gocap tuh sama dia. Mau. Mau, Mbak. Udah kan di soja. Dikorbanin. Tahu-taunya malah ini musibah lu. Dari gocap. tapi Gocap keluarnya berapa? Itu 100.000. minus 6,5 Iya. Mana nih bekas luka lagi nih. berarti itu kan kenang-kenangan Kenang-kenangan nggak mau. Pertama kali tuh saya kecelakaan, malah ketabrak mobil lagi.
Nggak apa-apa, dari situ kan learning from mistake. Iya. Tapi harusnya ditanyain kabar. Masa saya nganterin nggak ada yang nanyain kabar? Iya benar. Iya. Dia kecelakaan tapi nggak ada yang nanyain. Nggak ada. Gimana kabar? Iya. Nggak ada yang nanyain loh. Minimal ditanyain lah. Cuma bilang kok bisa. Iya, biar kok bisa udah. Ayo, sedih lah. tapi bener loh, dia tuh kalau kenapa-napa tuh rasanya kayak udah mau mati. Iya. Masuk sekolahnya dia udah nggak bisa gerak gitu. Jalannya udah setengah-setengah kayak mumi tuh, mumi. Kalau aja dia mukanya Tarasa kebesat kaki Iya. udah kayak mau mati. Iya. Ya sial mulu loh gadis. Pokoknya yang jelek-jelek di sayanya nah. Yang jelek-jeleknya di saya. Tapi kan setidaknya enak ada di situ kan. Ya ada enak-enaknya juga nah. Plus minus. Ya ada plus minusnya. Plus minusnya. Plus minusnya pakai badan lagi. Pengalaman itu. Iya. Masukin di CV. Itu sih. Tahan banting. Iya kan. Tapi bener tau, ini kan orangnya tahan banting. Disuruh kemana-mana, Iya. Ini dia tuh kalau disuruh kemana-mana sama tim kita, wah udah paling cepet tuh. Bawa barang banyak, wah sikat udah. Bisa. Cuma saya nggak ada yang nerusin. Iya. Belum ada penerusnya dia. Kacau nih. Sebenarnya sih ada di angkatannya yang bawahnya, cuman ya begitulah. Ya apa perlu digodok lagi, digodok, dipanasin dulu. Nah tanya lo, Gen 2. Siapa tuh? Gen 2, siapa yang nge-handle alat-alat? Hah? Siapa yang handle alat? Kotip. Iya, kotip, Ricardo. Iya. Nah, tuh mereka itu cuman mereka perlu digodok-godok dulu, perlu diujuk-ujuk dulu, woro-woro lah supaya bisa. Ini game dulu. Iya, ini game Iya, dulu. game dulu. Iya, sebenarnya. Nah, dia ini kalau nggak game lagu. Iya. Lagunya tahu padi lah gitu. Ngisi energi tuh, pakai lagu tuh. Pas buka. Rasanya udah kayak di kampung ya. Rasanya udah ke rumah sendiri. Iya. Semangat. SID. SID. Iya. Gila. Biar nggak stres itu. Iya. Bener-bener nggak salah. Nggak salah. Oke, tapi jadi kan kalau kayak gitu kan sama tim player kan punya portofolio sendiri dong. Tapi kayak kita sebenarnya mau tanya juga nih kan punya portofolio nih. Portofolio itu pakai nggak sih di kalian? Aduh, itu jawaban yang nggak perlu ditanya. Nggak tahu ya. Iya. Soalnya kan kita di Indonesia ya. Aduh, Jadi kayak susah banget buat cari pekerjaan yang jurusan kita gitu. Tuh. Kalau ada pun jauh. Jauh. Iya. Kalian ada jauh. Kayak keluar kota. seru tuh. Seru. Lumayan kan? Iya. Keluar kota. Iya. Cuman kan kita nggak tahu. Nggak apa keluar kota. Jadi bisa. Jadi jangan kerja sebagai travel. Nah, bener. Tapi banget. mending kalau dibayarin, kalau enggak kita yang boncos dong. Ini minta Kita. dibayarin. Tapi enggak sih kalau emang jiwanya berani dari awal berani ya nggak apa-apa sih kalau keluar kota langsung. Cuman kan kalau misalkan belum kenal belum Biasa. pernah kerja, jadi harus training dulu di kotanya. Oh, training. Gila. Beradaptasi. Iya. Keren. Biar tahu dunia kerja tuh di mana dulu. kan. Ilmu padi. Padi. Catat. Catat. Itu baru tanya kalian gini nih. Nyampe. Ya gitu harusnya sih. Biar mentalnya dilatih dulu. Tapi berarti untuk saat ini kan sekarang kan kalian kan tadi kan ada yang bekerja tuh. Berarti kan apa? Ada yang portofolionya kepake, ada yang mungkin portofolionya mungkin disimpan gitu kan. Berarti somehow kalau misalnya kalian kerja yang misalnya selinier dengan portofolio yang punya tuh bisa. Iya. Bisa banget itu. Tapi sekarang ada nggak yang selinier dengan pekerjaan? Desain. Saya belum. Nah, boleh juga belum sih. Bagus ini. Kalau saya cuma desainnya doang. Oh, desain. Iya. Desain apa? Desain produk. Oh, desain produk. Terus sama foto juga, foto produk. Kalau Ira belum aktif di kota, tapi gimana nih? Alhamdulillah pekerjaan saya sudah sesuai dengan jurusan saya.
Itu benar-benar berkat portofolio yang saya punya. Jadi beberapa project itu saya bikin jadi satu video gitu loh. Nah ini tips juga nih kalau kalian mau bikin video portofolio. Jadi jangan semuanya dijajarin tuh, orang kelamaan nontonnya. Jadi di apa ya? Cuplikan-cuplikan. Ya cuplikan-cuplikan aja. Terus pilihin aja yang menurut kalian paling bagus gitu. Nah terus kebetulan waktu itu pas saya wawancara, bos saya tuh sempet cerita, saya tuh diterima karena ngeliat konten Instagram saya. Kebetulan saya suka bikin konten gak jelas gitu di Instagram. Jadi ya itu portofolio juga bisa. Jadi kalian kalau mau nyari portofolio tuh ya banyak lah. Kalian nggak perlu cuman nyari di project sekolah doang. Kalian bikin konten juga udah bisa masuk jadi portofolio gitu. Itu pasti kepake banget. Jadi kalian yang masih males bikin portofolio, nah itu Berarti portofolio sepengaruh itu dong. banget. Ya, karena kan pasti mereka lihat hasil kita kayak gimana sih Iya kerjanya. benar. Terus kalau misalnya nggak ada gimana tuh? Aduh, Nasib. berdoa aja kepada Ya Tuhan. udah itu mah urusan orang dalam Iya. mungkin. Urusan orang dalam. Iya. Kemungkinannya dua, jalur Tuhan atau jalur orang dalam. Iya. Papa minta saham. Iya betul banget. Cuman sekarang sih harus perbanyak kegiatan sih buat portofolio. Tapi kan itu anak kan nggak semua anak atau semua siswa mau bikin portofolio saat ini. Ya udah itu nasibnya. Nasibnya. Kalau emang dia niat mau kerja ke depannya, dia udah tentuin sebelum lulus pasti buat portofolio. Pasti nyari kegiatan juga biar portofolionya tuh hasilnya bagus, biar banyak juga. Gitu. Kalau emang awalnya nggak ada tujuan, ya udah itu terima nasibnya sendiri. Biasanya tuh tadi lewat jalur orang dalam. Iya. Iya. Papa minta saham. Iya betul. gitu aja. Yang penting mah jangan menyesal lah. Iya, Pasti jangan yakin. nyesel. Iya, jangan itu kan 3 tahun space yang panjang. Iya. Kalau nggak mau bikin foto buat kerja, bikin prestasi buat kuliah. Betul. Betul. Is, kata-kata. Kata-kata. Benar. Jarang-jarang loh aku berbicara. Nah, Ini namanya bukan quote of the day. Oh, Quote of aku. gila. Jadi harus tentuin sih sebelum lulus udah harus tentuin tujuannya ke depannya gimana. Pagi kalau masih kelas 10 tentuin. Kalau misalnya nggak mau kerja, kuliahnya mau kemana. Kalau mau kerja, kerjanya mau di bidang apa. Biar Betul. nanti itu sama ada 2 tahun tuh mau dikerja dari segi nilai atau nggak mau dikerja dari segi pengalaman kerja. Nah itu kan jadi apa ya, hasilnya balik ke kita sendiri gitu, bukan buat orang. Ya yang untungin kan kita, bukan punya orang gitu. Kalau kita juga malas-malasan kan kita juga yang kena seperti itu. Biar lulusnya Iya. nggak nganggur lama gitu. Biar lulusnya nggak nganggur. Nah, betul tuh. Nanti telat. Sebenarnya enak tahu kalau misalnya lulus dari sekolah nganggur lama tuh enak. Kan jadi pejabat. Aduh. Panjang senggol politik tuh Pak ini sekolah Pak. Pejabat itu panjangan. Iya. Pengangguran Jakarta Barat. Gitu. Bukan maksudnya jadi pejabat tuh, paling juga tuh ngeri banget. Aduh. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Enggak, ya kan pejabat pengangguran Jakarta Barat. Iya. Karena kebetulan kita Jakarta Barat. Betul. Untung kita bukan di utara. Jadi pas tuh. Keren. Berat. Nganggur boleh, cuman jangan kelamaan. Cari-cari. Nanti tujuannya berantakan. Gila. Ini kalau boleh tahu, ini kan sekarang di posisi yang kalian sekarang nih, yang sekarang kalian lagi terponin lah. Kira-kira ada nggak sih yang biasanya prospek ke depan aja pengen kalian goals utamanya gitu? Kalian sebenarnya pengennya tuh kayak gimana? Pengen jadi apa gitu. Silakan. Pengennya sih kerja di dunia perfilman Oh, juga iya. sih sebenarnya. Cuman kan sulit aja. Sulitnya kenapa tuh? Kan sudah dibilang kita di Indonesia. Oh, iya. Iya lagi. Iya lagi. Kalau nggak ada duit ya udah gitu. Jadi susah. Oh iya sama. Sama, cuman kayaknya kalau misalkan kerja di dunia film kan pasti ada kuliahnya dulu kan.
Biasanya kan kalau misalkan di dunia industri rata-rata tuh kualifikasinya tuh ada S1 lah, S2-nya iya. gitu. Cuman tanpa kuliah kalau skillnya udah ada bisa. Bisa. Iya. Tapi susah sih. Cuman susah itu juga. Rata-rata tuh udah kayak harus ada S1 lah minimal, Iya, Kalau di, D3 Jak- gitu kalau di kan. Jakarta tuh sekarang minimal D3 atau Makanya D4. susah. Ya, sedangkan kalau kuliah aja kan butuh duit ya. Susah. Gitu sih. Mas Satria gimana Satria? Sama sih, saya pengen kerja di dunia perfilman. Dunia perfilman? Iya. Karena seru. Iya. Karena kayak kita bisa jadi kayak kreatif, terus bisa interaksi sama yang lain juga, jadi makin tahu dunia perfilman gini-gini, terus kayak merasa keren aja. Merasa keren ya. Maksudnya kayak Namanya kita aja. bisa, iya maksudnya nama kita ada di Credit credit title. title. Terus kayak kita tahu layar belakangnya gimana. Cara kerjanya gimana. Iya, itu seru. Walaupun capek tapi seru. Kayak kita lihat BTS-nya tuh kayak Hmm. keren banget nih orang Hmm. gitu. Jadi kayak merasa aduh pengen tuh di Pengen posisi di situ. itu. Gitu. Seru. Kalau Martin ini motivannya ya? Saya mah apa ya? Cuma juga pengen, cuma lebih ke mana ya? Lebih ke apa tuh? Saya kan suka nonton sepak bola ya. Iya. Nah, apa yang di back office-nya itu kan asik juga tuh kan kayak apa sih MCA-nya ya? MCA. MCA-nya kan itu kan nangkep momennya kan harus yang bagus. Nah, itu kan back office-nya kan juga di bagian perfilman kan juga ada itu. Itu asik juga itu sebenarnya. Itu lebih tepatnya kayak bagaimana kita kreativitas kita tuh diuji di sana. Ya kan dari sekian banyak momen mana yang momen yang pas buat ditampilkan ke penonton gitu. Gitu. Pada ada backstory-nya sendiri ya. Iya. Kalau saya pengen kayak gitu tuh karena dari kecil emang udah disuapin sama film-film gitu loh. Lagi kan dulu kecil ya nonton TV ada Transformer atau apa Iya. itu benar-benar wah keren banget nih ngeliatnya. Apalagi kan visualnya keren tuh. Cih, ini bikinnya kayak gimana ya? Gitu. Itu yang bikin apa ya motivasi buat masuk ke dunia film tuh saya yang kayak gitu tuh. Tapi luas ya emang. Iya. Luas. Mau di apa tuh? Lebih Pasifiknya di mana? Benar. Lagi tuh film itu seni. Gimana cara kita menyampaikan sesuatu lewat visual. Aduh. Berat. Berat banget nih kayaknya. Berat tuh. Dingin banget. Tapi kalau misalnya nanti saya contoh misalnya ada adik kelas nih yang mau kerja atau mungkin yang mau di film. Nah, itu apa tuh yang perlu mereka mungkin siapin? Kalau adik kelas lah. Mental Sama ya. mental harus disiapin. Mental siapin. Kenapa terus mental? Karena kalau misalkan dikatain terus dia langsung down kan nggak banget. Jadi harus siapin mental. Jangan Karena kan baperan. iya, jadi kan di dunia perfilman kan harus terima kritik kan. Betul tuh. Jadi kalau emang dijudge, terima aja. Mungkin itu pelajaran buat kita ke depannya. Diperbaiki. Tuh. Jadi mentalnya harus dikuatin. Kalau skillnya gimana skill? Skill juga harus tuh. Iya, skill juga harus. Skill nomor 1 atau nomor 2? Gak beda Tergantung diri sendiri sih mau kembangin mana dulu. Skill nomor 1 atau nomor 2 nih? Yang penting punya. Yang penting punya. Yang penting punya. Tapi kan apa ya? Kan saya pun melihat apa ya, perkembangan sekarang ini kan murid itu kan beda ya kan ya, beda zaman, beda orang, beda karakter gitu kan. Kayak misalnya contoh di zaman kalian mungkin interest buat di film ada gitu kan, tapi ya zaman sekarang ya belum tentu gitu kan. Iya. belum tentu tuh sekarang ada gitu kan. Nah, itu pasti kan susah juga tuh bagi saya buat apa ya, buat mengatasinya lah. Nah, beda dengan zaman kalian mungkin ya, mungkin kalau zaman kalian kan ada nih interestnya, ada nih pengennya gitu kan. Jadi kan ya adik kelasnya kan belum tentu gitu kan.
itu juga PR juga sih sebenarnya, makanya apa perlu lah untuk buat bagi saya tuh mengajak mereka, makanya kan kadang saya suka kasih mereka ini itu ya kan, cuman dari ini itu yang diberikan juga nggak tentu semuanya bisa mereka kerjain gitu. Tuh waduh capek. Kayak kata lagi tadi, baik beda zaman, beda orang, beda karakter, beda sifat. Iya lagi. Iya ini loh kan, kayak capek sendiri gitu. Iya. Kayak kalau nggak dipaksa ya nggak bakalan mau gitu. Tapi apa ya? Kalau misalnya nih kalian udah apa ya? Udah masuk lah ke industri film. Itu kira-kira kalian mau jadi apa? Aku sih pengen buat cerita sih, scriptwriter. Penulis cerita. Kalau kira apa? Saya nggak tahu sih sebenarnya ya. Saya pengen nyoba-nyoba semuanya, cuman saya gimana ya, bingung. Pengen nyoba jadi, sebenarnya jadi art juga enak, terus jadi skrip juga enak gitu kan. Cuman gimana balik lagi kan, nggak tahu lah, saya juga bingung bahasanya gitu loh. Bahasa bingung. Tapi saya pengen emang mencoba hal yang baru, tapi emang ya mungkin di luar nanti semoga ya. Amin. Satunya apa? Satu kayaknya udah absolut. Tidak usah ditanya lagi tuh. Yang nggak jauh jadi DP lagi kan. Ya. Jadi sutradara juga menarik sih sebenarnya, apalagi ngeliat sutradara favorit saya, kebetulan sutradara favorit saya tuh James Gunn. Tuh mantap tuh dia. Kayak seru aja gitu ngeliat si James Gunn jadi sutradara. Jadi gitu sih. Martinnya apa Martin? Ini kita beda haluan lagi. Iya. Beda haluannya. Ya, kita gantung ya kan, nggak tahu. Ya beda haluan apa enggak nih? Kalau di perfilman sih kemungkinan sih pengen jadi back office yang di MCA sih, bagian pemegang MCA-nya atau gitu. Oh, di TV. Ya walaupun di TV ya mungkin ada beda sendiri gitulah. Beda sendiri. Iya beda sendiri. Beda haluan Dikit lah. Walaupun dibilang mirip juga enggak, ya konsepnya hampir sama lah. Kalau hampir sama. Sama-sama ada kreatifnya juga. Ada kreatif. Ya. Beda haluan sih walaupun sih. Paling beda sendiri. Iya. Apa karena duduknya beda sendiri kayaknya? Oke. Nah, mungkin nih terakhir kan mungkin kalian kan sebagai alumni yang mungkin udah punya track record, punya portofolio yang panjang, ya kan, terus punya pengalaman, skill dan sebagainya lah. Nah, ada nggak sih mungkin motivasi atau pesan nih dari kalian buat adik kelas yang ada di bawahnya atau Kalau dari saya dulu ya, banyakin koneksi. Penting, menurut saya tuh koneksi itu penting. Karena kenapa? Karena kalau kita misalnya butuh sesuatu, misalnya kita punya koneksi itu pasti dia ada jawabannya juga gitu loh. Misalnya kita butuh pekerjaan, dari punya koneksi kita bisa dapat pekerjaan. Terus kita misalnya kita butuh sewa alat nih, kita punya koneksi, mana nih yang tempat yang bagus buat disewa, kan kita jadi lebih gampang buat ngurusin sesuatu masalah gitu. Jangan malu-malu buat kenalan sama orang baru, siapa tahu orang baru itu bisa membantu Anda gitu. Kalau aku sih jangan takut buat coba. Jadi kalau misalkan ada event atau ada acara, walaupun acara kecil ya coba aja nggak apa-apa, karena itu bisa nambah portofolio kalian juga. Terus biar kalian tahu dunia luar tuh kayak gimana juga gitu kan. Jadi coba ikut aja gitu. Ikut semua kegiatan yang ada gitu, ikutin aja. Coba-coba ya. Jangan takut, jangan ragu-ragu buat nyoba. Kira apa? Mungkin kerja sama tim ya. Kerja sama tim. Kerja sama tim, karena dalam suatu project atau
kegiatan itu kerja sama tim itu perlu banget. Dan kalau misalkan salah satu tim atau divisi yang ada masalah, coba selesaikan maksudnya cari solusinya sendiri dulu, kumpul cari solusi langsung, baru kalau misalkan nggak bisa diatasinnya, bisa ke yang lebih atasnya, lebih tua lagi buat minta solusinya. Itu sih yang selama ini saya project gitu ya, project dan ngambil pelajaran itu sih kerja sama timnya. Dan kalau misalkan satu lagi, komunikasi juga ya, jangan miskom. Karena kalau miskom itu nanti yang sebelah sini kayak gini, yang sebelah sini kayak gini gitu, beda. Hasil Itu sih ya, itu aja sih. Dari Satria banyak gini. Mikir dulu kata-katanya. Kata-kata hari masih. Kayak kalau mau apa biar tahu ke depannya gimana, jangan malu-malu. Jadi kalau misal mau ketemu orang nih yang emang sesuai sama apa ya, pengalaman kamu yang bakal mungkin kamu ngira dia bisa bakal nuntun kamu ke depannya gimana juga, itu langsung kenalan aja. Soalnya ya bener kata Mardeni tadi, itu koneksi tuh bener-bener penting gitu. Karena ya dia tuh nanti bisa ngajak kalian apa, misal kalian butuh job nih, ntar dikasih, ada ditawarin. Dan saya emang pernah kayak gitu. Waktu itu saya ditarik jadi fotografer. Itu saya bareng sama alumni itu Kak Iqbal. Itu waktu itu diajak. Terus di sana saya ketemu sama fotografer lain. Bukan fotografer sih, videografer. Nah, saya kenalan tuh di situ. Terus selang pas sudah acara itu tuh saya sering diajak-ajak tuh ngejawab juga. Cuman ya karena ada sesuatu saya nggak bisa. Itu tapi emang penting sih kalau kenalan sama orang gitu. Terus juga jangan malu buat nyoba gitu. Jangan takut lah. Jangan mikirin gue nggak bisa nih, gue takut gimana ya, jangan gitu. Udah yang penting jalanin aja dulu, jelek atau gimana nya mah antaran aja. Yang penting setidaknya lu udah pernah apa ngelakuin itulah, udah nyoba. Kalau masalah jelek enggak kan ya itu kan pelan-pelan gitu biar jadi apa, jadi sempurna ya, jadi bagus lah mungkin, bukan sempurna kayak gitu sih. Terus berani coba. Nah, jangan tunda-tunda. Mau nyoba sesuatu jangan tunda-tunda. Karena Langsung kan aja, langsung gas. langsung suka nggak suka urusan belakangan. Terus juga 3 tahun tuh kayak pikir tuh 3 tahun tuh waktu yang lama, ternyata waktu yang nggak terlalu lama gitu buat 3 tahun. Sebentar doang. Jangan sampai nanti menyesal gitu. Menurut saya sih, saya juga sekarang sih agak menyesal juga kenapa saya dulu tuh lebih banyak ngelakuin kesalahan juga sih tepatnya gitu. Kenapa saya nggak lebih awal mencoba. Kenapa nggak saya lebih banyak ngumpulin pengalaman dari dulu, itu juga jadi suatu penyesalan menurut saya. Jangan sampai terulang lagi sama kalian gitu. Karena secara nggak langsung kayak nggak sadar tuh hari demi hari, nanti bulan demi bulan, tahun demi tahun, tiba-tiba udah lulus aja gitu. Udah lulus, cepat banget. Walaupun 3 tahun ya kan, kayak ngehitung hari itu emang lama, cuma ya nggak berasa, nanti juga ngerasain sendiri dah. Nanti juga ngerasain sendiri kok. Sama berarti tuh kayak saya tuh kemarin kan kebetulan waktu itu kan saya ikut yang kegiatan tuh di Jogja. Nah, ya udah saya ngeling lah dengan orang-orang yang ada di sana kan. Nah, dan kemarin pun orang di sana ngasih tahu, Mas, ada orang lagi butuh videografer nih. Nah kayak gitu ya. Ya, Mantap tuh. butuh videografer, kebetulan orang di Jakarta, bisa nggak? Oh bisa Mas. Yaudah nih kontak aja sama orang ini ya. Saya kontak tuh, Mas, saya dapat kontak Mas dari ini katanya butuh orang. Gimana Mas? Oh ya, boleh Mas ya, nanti datang jam sekian. Ya ternyata nggak expect gitu kan, cuman kerja berapa menit, barangnya juga lumayan gede gitu kan. Itu kan ya dari orang ke orang gitu kan. Makanya itu emang bermanfaat banget itu nulis. Makanya ya kalau kata saya sih jangan nolep lah. Nah ya betul tuh. Jangan malu-malu udah bergaul dah. Kenalan aja. Jangan diem aja tuh di tempat itu, jangan kayak gitu. Ntar kalau kayak gitu doang, ya lu di stuck aja di situ-situ. Nggak punya teman, nggak punya apa. Berusaha mungkin jangan orang lain yang buat percakapan gitu, yang buat percakapan, sebisa mungkin kita yang mulai gitu. Karena dari kita yang mulai, dia juga yang mulai kan, saling berbicara, bagi pengalaman juga, bagi
koneksivitas Iya. itu penting. Mantap banget kayaknya ini topiknya daging semua ini. Topik daging. Makin satu. Ayo dong pancing yang receh-receh dong. Lanjut cek. Mau tinggal Kan udah topik berat nih, topik berat. Iya. Refreshing. Ini kayaknya kalau lanjut aja ntar panjang nih jadinya. Oke, jadi itu saja untuk podcast hari ini ya, podcast di sesi ketiga ya. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan di topik yang lainnya, di minggu keempat di topik-topik yang lainnya ya. Nih di sini ada Wayah Hitim ya. Sekian dari saya ada Wildan, dan di sini ada siapa? Ya ada Marteni, ada Ulan, ada Ira, ada Satria. Ya sekian untuk hari ini, dan sampai ketemu di minggu depan. Dadah.